Bang, 15 April, 16 April itu adalah perjuangan. Betul. Ya, tetapi kalau 8 Desember berapa? Anda Januari 8 2026. Januari, saya tidak tahu menyebutnya sebagai apa. Oke, saya jelasin ya. Nanti dulu, Anda belum selesai di situ ya. Anda boleh, saya tahu betul, Anda tidak salah dalam hal ini. Anda bukan orang yang dilaporkan, kok Anda menjadi tersangka, itu betul. Berarti, karena memang Bang Damai ini ya, Bang Aiman, pemahaman KUHAP-nya sangat bagus. Di situ saya mempercayai beliau begitu. Nah, cuma kadang-kadang emosional, sama lah kayak kita-kita ini begitu. Tapi permasalahannya, cara Abang memperjuangkan itu, Abang bukan datang bersama Bang Egy ke sana. Terbukalah kepada kami, karena ini tim Bang, jangan lupa. Ya, ini tim ya. Oke, kita kembali di Rakyat Bersuara. Tadi giliran Bung Rasman, tolong ya dipotong dulu Bang Hozin. Baik, silakan. Terima kasih. Saya hanya minta ya begini ya. Kita jangan melakukan argumentum ad hominem. Jangan menyerang pribadi orang lain. Itu filosofi hukum kita sama itu. Saya kok respect dengan Adina Gaufur ya. Yang kedua, kalau kita jadi pengacara, saya nggak menyebut siapapun. Jangan jadi kompor. Manas-manasin suasana. Saya ingin sampaikan bahwa kita paham alasan subjektif, alasan objektif, terus ada pertemuan di Solo dan lain sebagainya. Bagi saya, kedua alasan itu mencukupi. Salah satu, setelah bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Egy, Bang Damai, kan ada follow up dari situ tadi saya jelasin. Bahwa mereka membuat surat oleh penyidik, dipanggil, diberitahulah, termasuk diinfokan kepada Pak Lecu. Ini bagaimana kalian pelapor yang lain? Nah, perkara mereka bertemu atau tidak, apakah lewat surat saja sudah dianggap memadai? Pemaaf tadi, itu tergantung penyidik. Bukan kita yang menilai. Lah kalau kalian keberatan dengan itu ada upaya hukum, silakan. Apa pra-peradilan? Ya, terserah siapa yang mau menilai. Bagi kita sekarang, kita berdebat di sini memberikan pencerahan hukum tanpa menjustifikasi siapapun. Nah kalau kita membela klien, kita berpikir bagaimana klien kita bisa tertolong. Oke, tadi mesti dijelasin yang Kapolri, Kapolda, Dirkrim minta tadi yang kemudian disampaikan. Iya, kan Pak Egy bilang ya, bahwa tolong Pak Jokowi, Bapak berkuasa, begitu ya. Tolong telepon, perintahkan Kapolri, Kapolri perintahkan Kapolda, Kapolda perintahkan Dirkrimum supaya dihentikan karena saya tidak layak jadi tersangka. Oke. Kalau ada kata-kata itu, bukan berarti Pak Jokowi punya kuasa di situ. Kan boleh saja Bang Egy ngomong begitu. Sekarang pertanyaannya, kalau ditanya di Pak Jokowi, kalau dia berkuasa, ini nggak mungkin setahun. Kasus ini sudah masuk ini ke dalam penjara. Kalau dia menggunakan kekuasaan, loh faktanya tidak ada kekuasaan kok. Nah pertanyaan saya, yang datang ke Solo siapa? Yang bertemu di Solo siapa? Loh kalau orang ada di sana ketemu, boleh saja. Tapi yang ada fakta hukum di dalam pun, kalau kita dengar keterangan Pak Darmizal beda. Keterangan Pak Rahmat beda dari Rejo. Tapi poin penting bagi saya adalah, tidak benar kalau Pak Jokowi memerintahkan Kapolri ke Kapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya kepada Dir untuk dilakukan restoratif justice. Tapi ini perintah hukum. Kalau orang sudah sepakat untuk memaafkan, selesai. Jadi nggak perlu diperdebatkan terlalu jauh. Itu poin saya. Oke, baik. Saya dong, gantian. Oke, silakan Bung Damai. Boleh nih. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rasman atau Bang Hozin? Saya dua-duanya nggak mau bilang setuju, nggak mau bilang nggak setuju. Oke. Ya, saya punya pendirian sendiri. Karena saya ini yang hadir. Ditanya dong saya. Kalau nggak percaya sama saya, juga nggak percaya sama pengacara Jokowi. Jadi percaya sama siapa? Bang, coba abang jujur dulu bang. Kita butuh kejujuran abang di pertemuan tuh bang. Ya, nah aku cerita. Silakan. Nah ini tadi kalau nggak percaya sama aku, nggak percaya juga sama yang kalian bilang termul-termul itu. Ya kalian yang ngomong ya. Jadi percaya sama siapa? Situasinya seperti apa waktu itu, silakan. Jadi maksakan diri itu harus dipercaya namanya. Oke. Ya. Silakan Bang. Nah jadi Bang Egy minta tolong sama saya. DHL, abang ini kan dihujat sama kawan-kawan. Karena nggak bisa datang tanggal 15, 16. Semua tahu bahwa Bang Egy itu pada hari itu dipanggil ke Mabes Polri. Cuma sayangnya saya mau berkata objektif, maka saya berani semua. Saya mau lurus konsep saya juga. Kemana-mana sidang-sidang saya, ngelapor saya. Nah, jadi saya berani ngomong kenyataan lagi. Nah, kalau diprotes, yang protes kan, oh bohong Damai Lubis tuh, Pak Jokowi yang ngomong atau Rejo, kan gitu.
Mereka sendiri sebetulnya dimain-mainkan oleh kawan-kawan kita Rejo. Beda lagi besok, beda lagi besok. Ya kan? Nggak ngerti. Nggak poinnya bang. Waktu Nah, pertemuan poinnya, gimana? jadi gini. Pertemuan itu gimana? Aku kan dihujat DHL. Aku lah yang sering berkelahi sama Egy. Biar kalian tahu. Cuma aku objektif. Betul terakhirnya. Termasuk ini. Aku larang deh minta kasih kuasa sama si Koji ini. Bang, kau kan lihat orang lagi di penjara. Sebut nama aku, Bang. Jangan ini, jangan ini. Saya ini orang, kan aku Bang, cerita, ya. kan aku Jangan bilang cerita. ini, Bang. Kan Jangan kita bilang cerita ini. boleh kan? Ini Kita Kurnia dengar dulu Trirayani, dong. Bang. Kita dengar dulu cerita dia. Mantan TPWA. yang Wah. berjuang di Solo bersama Abang. Ini jadi aku nggak boleh cerita. Anda nggak usah ngomong, ya. Anda nggak usah ngomong. Jadi aku nggak boleh Terlalu banyak cerita. Yang saya tahu tentang Anda merusak TPWA. Jadi aku nggak boleh cerita yang itu. Rusak TPWA ini. Rusak TPWA. Astaga. Saya ulangi jadi lagi, gini loh. merusak TPWA. Aku jadi nggak boleh cerita. Sama Bu Kurnia setuju. Ya. Setuju nggak? Aku nggak boleh cerita itu. Aku Apa ngelarang ceritanya? Bang Egy kasih kuasa sama si Koji. Ingat. Ya kan? Orang lagi di penjara aja dipecatnya. Ya kan? Ada hal yang begitu. Bahkan anaknya marah sama aku. Abang jadi nggak kompak Bang. Nggak mau Bang kompak bersatu Bang. Ini kan diminta cerita. Ya, Ya silakan. kan? Aku diamin aja. Ini anak muda mau intervensi. Anak siapa nih maksudnya? Anak Bang Egy. Bang Nah, gak lama Hizbullah. dipecat sama dia. Bang Hizbullah. Minta maaf Egy sama aku. Sebentar ini Bang Hizbullah maksudnya. Hah? Ya sebuloh. Oke. Abang kok nggak mau bersatu Bang? Aku diamin aja. Soalnya aku udah ngomong kalau mau bantu TPUA gabung ke TPUA bukan sendiri. Cuma sayangnya kawan-kawan aku ini malah mendukung. Ya kan? Nggak apa-apa udah. Aku berkali lagi Bang Egy. Terakhir, dah abang dipecat. Kan udah gue ngomong Bang. Dipecat di TPUA. Dipecat saat jadi clean-nya. Kan ada tulisan saya. Oke. Makanya Bang Egy Kliennya minta maaf Hozin. aku. Dipecat kliennya Bang Hozin. Iya, Oke. masa ketua TPUA udah mengalah, berkelahi sama aku, Bang kalau mau bantu Bang, ini logika berpikir Bang. Mereka yang bersatu sama TPUA lebih Iya, duluan, ini kan hak lah, ini pembinanya nggak ada- lebih orang terkenal, bukan. pendirinya. Yang saya tanyakan itu, ini kan internal lah. Jadi intinya pada saat pertemuan di Solo itu seperti apa? Itu pertanyaannya. Itulah, aku kan kuku bongkar rahasia itu. Iya. Ini lo nggak, Nggak, ini prolognya lo mau kepanjangan ngajak gua ke Bang. Solo? Prolognya Oke. kepanjangan. Ya, ini Di makin Solonya panjang gimana? lagi nih. Buang waktu Ya, juga. nggak apa-apa. Di Oke, Solo gini, gimana? aku singkat nih. Supaya tahu nanti SP3 dan seterusnya kan Oke, bisa oke. dianalisis. Ya. Silakan. Udah. Nanti ku makin sakit orang. Jadi gini, kau mau ke sana minta antar aku satu, karena dihujat kawan-kawannya tanggal 15, tanggal 16, Ya. ya kan? Padahal aku nggak tahu tuh. Nyatanya Bang Egy ternyata ke Mabes Polri tidak, ya kan? Ke Solo juga tidak. Itu kan faktor pribadi. Kalau mau salahin aja. Yang waktu ke Solo itu tanggal berapa itu? 15 ada 15. panggilan Mabes Polri. Oke, enggak yang Arti- ketemu Pak Jokowi itu tanggal berapa? 15 April, 16 April. Sebelum RJ ini. Ini kan cerita ke Solo pertama ini kan? Enggak kepanjangan, Bang. Oh, yang maksudnya mana RJ. ini? Oh RJ, oke. Yang 8 Oke. Januari, Bang. Enggak, itu terpakai. Jangan. Januari. Kalau April kepanjangan nanti Jadi kita sampai besok pagi nggak selesai, Bang. Jadi begini, artinya alasan dia itu aku tidak ikut. Enggak, pertanyaan saya kalau gitu saya pandu deh pertanyaannya biar cepat. Oke, Abang datang ke Solo nggak? Solo datang. Tanggal 8 Januari. 8 Januari. Bang Egy tanggal berapa? Masih ingat nggak? Sama lah, Sama bareng berdua. bareng. Sama Rejo waktu itu. Oh enggak. Jadi Abang Enggak, aku gini Abang aja deh. sama siapa aja? Nah, dia minta antar aku. Biar saya yang pandu, mau ke Solo karena aku dihujat kawan-kawan 15 April dulu Oke. nggak datang. Oke. Ya, kedua aku mau nasihati. Oke. Pakai surat At-Toha dikirim ke aku. Itu dibaca sama Roy. Ya, kemarin Apa dibaca juga, oke. Sama kawan kita juga, Michael, ya kan? Aku kasih syarat. Yang penting Bang jangan minta maaf. Jangan dipublis. Oke, ketemulah. Ketemu. Tanggal 8 Januari Bang 2026. Egy sampaikan semua itu yang diomongkan itu dia sampaikan. Apa yang disampaikan? Gentle ya. Enggak, apa yang disampaikan? Semua tuh apa? Surat At-Toha tadi. Oh, disampaikan ke Pak Sampaikan, Jokowi. dan saya tidak minta maaf. Pak Jokowi kalau dengar-dengar orang bilang minta maaf. Saya nggak minta maaf, salah saya apa? Oke. Sesuai undang-undang LPSK, Pak Jokowi itu nggak bisa ngelaporin saya. Baik. Saya advokat. Oke. Ada undang-undang advokat. Oke, itu Bang dan Egy enggak lain-lain. deh.
Abang ngomong apa ke Pak Jokowi? Mungkin ada permintaan maaf, ada apa segala macam. Silakan. Jadi saya sampaikan, Ya. ya kan? Saya persis, makanya saya harus cerita supaya ilustrasinya pas. Iya, tapi langsung Ketika di rumahnya aja dengan Pak Bu banyak Kurnia, dijawab. dengan Rizal Padilla, saya nggak ngomong. Boleh nih. Ya, silakan. Setelah Pak. saya ditanya, saya sudah cukup dari Bu Kurnia dan Rizal Padilla. Ibu sehat Pak? Itulah saya. 8 Januari ini ya. Bukan. Bang. Jadi seperti itulah saya ilustrasikan. Ya, saya ya. nggak banyak ngomong. Enggak, 8 Januari Ketika Bang ceritain, Bang. Egy, 8 Januari pas ketemu Pak Jokowi, bisa ceritakan nggak? ini hubungannya seperti itu. Enggak, jangan hubungan, kepanjangan nanti. Udah, 8 Januari apa? Abang assalamualaikum datang ngomong apa? Bukan. Ya gini, setelah dikasih tahu sama Bang Egy gini, giliran saya. Oke. Apa yang disampaikan Bang Egy, 2 kali saya ulang. Itulah dari sisi hukum saya. Itu singkat seperti saya. Ini 8 Januari ya. Dengan Bu Kurnia ini. Ini 8 kawan Januari. saya, adik saya. Bentar. Saya nggak Pelan-pelan. mau dia dijeblosin sama orang. Pelan-pelan. Marah saya. Pelan-pelan. Oke. Gini Bang, Kuasa hukum itu kan harus membela. udah. Enggak. Apalagi gelar kita Bang. ini non litigasi. Coba saya tanya, non litigasi apa artinya? Iya, tanpa Kok persidangan. manas-manasin, meledak-meledak? Kayak gini, saya tanya. Kalau nggak bisa lagi restorasi. Bang, saya susah mau nanya. Saya udah Yang ditepuk itu apa ya? Anda melihat dia sedang membenci ya kuasa hukum saya lalu Anda bertepuk begitu. Enggak, udah. Berseragam Saya lagi bertepuk bertepuk. jadi salah ini. Salah itu. Jadi Jadi dijalankan semua sensitif. bawah. Pandai mengerti. Yang publis pandai bukan merasa. kami. Bang Bukan Kurnia, merasa sebentar. pandai. Sebentar, Kenapa sebentar. Anda bertepuk? Enggak, yang 8 publis, Januari. yang publis bukan kami tapi Bang Aiman, Iya. Rejo. saya mumpung belum lupa saya ingin lanjutkan Oke, abang sebentar ya, saya Bang. tersayang Oke, ini ya. silakan, Bang Kurnia. Jadi begini, saya Bang Damai itu bicara dengan hati, betul? Betul. 30 April 2025 kita berangkat dengan hati. Bang Egy mengatakan Kurnia ini bagian dari jihad. 30 Ingat itu April, 15. 15 April ya. Ini bagian dari jihad. Abang minta Kurnia hadir. Nanti ada DHL dan kawan-kawan. Kamu sibuk terus sih dengan PIK 2 katanya begitu. Saya sedang sibuk mengurus PIK 2 waktu itu. Karena ini adalah orang yang sangat menginspirasi. Orang yang sangat saya sayangi. Bang Egy Sujana, dia tokoh nasional. Cerdas juga, hebat juga. Ya, tapi saya mau mengatakan, tidak berarti saya mengatakan kelemahannya. Abangku ini punya kelemahan. Ya, kelemahannya apa? Bang Damai, saya cukup dengan abang waktu menjadi pengacara. Ya, sudah cukup waktu itu. Masih ingat Anda pertama kali mengawal saya, ya. Tetapi ada orang lain yang memandang bahwa kok orang datang ke Solo dikriminalisasi. Itu yang disebut terakhir sekarang akhirnya menjadi TAKAA, ya, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Aktivis dan Akademisi. Anda tahu, saya terus menjaga perasaan kalian berdua. Tapi siapa yang membuat kalau mau dikatakan kacau? Bang Egy. Dia akhirnya pindah ke tempat TAKAA. Ya, harus saya sampaikan ini. Abang kecewa kan di situ? Bayangkan saya yang bingung ini. Saya mau menjaga perasaan abang, tapi saya juga mau dikawal oleh TAK. Kenapa? Saya berpikir harusnya bersatu. Mereka ini anak-anak muda yang hebat sebenarnya begitu. Ini mohon maaf, satu hal saya mengatakan, inilah kehebatan Pak Jokowi. Saya sedih melihat TPWA harus diumbar di depan umum seperti ini. Kami tim pembela ulama dan aktivis, no one cent at all. Tidak ada bayaran. Betul Bang? Betul. Berapa Pasti. tahun kita berjuang? Semua ulama kita yang bantu, insya Allah. Betul? Ongkos keluar sendiri, disuruh sidang tinggal sidang sampai jam 12 malam. Bayangkan, bahkan kita juga membantu polisi. Dalam hal ini Jenderal Napoleon Bonaparte. Aktivis-aktivis yang dihukum dengan tidak due process of law, betul? Yang salah mohon maaf dalam hal ini. Bang Egy juga nggak tegas. Dan persoalan Bang Egy itu dikeluarkan dari TAKAA itu karena ada dualisme. Beliau ini orang yang ramah. Kalau seandainya dia bertemu orang yang hebat, dia pikir bagus, kamu jadi ketua ya, kamu jadi wakil ketua ya. Dia lupa. Karena memang kami ini bukan organisasi yang ada ADART-nya dan segala macam. Semua berdasarkan kalau suka ayo gabung bersama-sama kita bantu umat, seperti itu. Jadi itulah awal kekacauannya. Saya merasa melihat abang sendiri di situ bersama Arfid. Apakah kita sanggup ada menyediakan saksi, menyediakan ahli, tulis menulis siapa? Itu tidak terkontrol pada waktu itu Bang. Ya kan, sedangkan Bang Egy itu mulai sakit agak keras. Jadi di situ. Saya kira. Dan sampai saat ini Bang Egy masih sakit ya? Iya masih sakit, tapi saya bersyukur bahwa dia sudah bisa mengendarai mobil nampaknya. Sambil Oh ini baru, itu video baru tuh? Ya saya hanya melihat. Mobil merah itu. Saya tidak mau melihat merah atau apa, tapi yang saya lihat dia mengatakan sakit, ingin berobat, makanya datang ke Pak Jokowi itu. Tetapi abangku ini sering kali mengambil keputusan yang kurang kena dan mengena.
Maksud saya kalau Anda mengatakan Anda dalam kondisi sakit, dia pasti sakit, saya yakin itu. Cuma janganlah menyetir seperti itu kan, karena orang Indonesia ini orang timur. Dia masih melihat apa yang Anda katakan, maka harus sesuai dengan apa yang Anda lakukan begitu. Kalau abang nampak seperti sakit di kursi roda, tiba-tiba Anda menyetir, ya jangan salahkan. Akhirnya jadi bahan omongan. Yang malu siapa? Kami TPUA. Masih tetap malu walaupun kami sudah dipecat ya. Nah, saya mau sambung lagi sebentar Bang. Bang, 15 April, 16 April itu adalah perjuangan. Betul. Ya, tetapi kalau 8 Desember berapa? Anda Januari 8 2026. Januari, saya tidak tahu menyebutnya sebagai apa. Oke, saya jelasin ya. Nanti dulu, Anda belum selesai di situ ya. Anda boleh, saya tahu betul, Anda tidak salah dalam hal ini. Anda bukan orang yang dilaporkan, kok Anda menjadi tersangka, itu betul. Berarti karena memang Bang Damai ini ya, Bang Aiman, pemahaman KUHAP-nya sangat bagus. Di situ saya mempercayai beliau begitu. Nah, cuma kadang-kadang emosional, sama lah kayak kita ini begitu. Tapi permasalahannya, cara abang memperjuangkan itu, abang bukan datang bersama Bang Egy ke sana. Terbukalah kepada kami karena ini tim Bang, jangan lupa. Ya, ini tim Maksudnya ya. Mbak Kurnia maksudnya menanyakan pada waktu dengan Bang Egy di Solo itu, Ya. ada apa sesungguhnya? Lah iya kita kan tidak tahu apa-apa. Sampai sekarang? Tidak tahu apa-apa sampai Makanya ada saya berita jelaskan, online. Ya, apa Belum, saya janji? belum selesai. Jadi berita online di mana-mana dan terkaget-kagetlah kami, ya. Dan untuk memastikan ini, saya sudah langsung berkoordinasi dengan Petamburan. Ya, karena terus terang TPUA ini yang membangunnya, yang membentuknya adalah Habibana Muhammad Rizik Syihab bersama para ulama. Mengapa saya mau tidak dibayar dan segala macam? Karena karisma beliau. Dan beliau mencintai Indonesia, saya mencintai Indonesia, DHL mencintai Indonesia. Oke, sekali pertanyaan dari Mbak Kurnia juga, pertanyaan dari saya juga. Abang bersedia nggak cerita waktu 8 Januari 2026? Ini saya cerita. Ya, jangan panjang-panjang. Jangan dari April Bang ceritanya, April 2025 kepanjangan. Itu biar justifikasi karena saya betul-betul Oke, bersama silakan. Kurnia. Singkat saja Bang, saya berikan kesempatan 3 Ya. menit. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Oke. 3 menit ya. Oke. Bang Egy bilang DHL saya dihujat. Oke. Bukan kebenarannya, cerita Bang Egy ya. Nah, kebenarannya ternyata memang ada yang diberhentikan itu 6 orang atau 7 orang ya. Saya ditunjuk sekjen. Artinya itu penunjukan. Sayanya ditanya Tabayun terima apa tidak kan gitu. Kadang-kadang saya juga bingung ya. Nah, kedua saya mau sampaikan surat ini. Ketiga saya bilang jangan minta maaf. Syarat dari saya nih jangan minta maaf, jangan dipublis. Nanti bisa menimbulkan fitnah. Semua dijalankan, bahkan Bang Egy bilang demi Allah ya kalau lu publis, gue pulang nih, gue balik nih, oke? Nah, sampailah ketemu, mungkin udah diceritakan, ya kan? Nah, saya dibenarkan juga, saya memang nggak tahu sama sekali peristiwa ke belakangnya, udah ketemu Rejo atau belum? Nah, di situ Bang Egy bilang saya minta Pak Jokowi, Kapolri, Pak Jokowi kan masih punya pengaruh besar. Ini 8 Januari nih ya. Nah, iya, setelah Oke. tapi tadi alasan udah nggak perlu diulang kan? Ya, ya, Saya ya. tidak bersalah, saya begini-begini ya, nggak perlu diulang. Oke, Rejo jawab, kawan kita dari Rejo, nanti aja Pak, ya kan? Setelah bubar, ini kejadian nyata. Bang Egy bilang Pak Jokowi kan masih ada kuasa, tolong sampaikan ke Kapolri. Pak Jokowi punya pengaruh, besar kepada Kapolri. Oke. Ya kan tinggal bilang ini Egy kasih tahu, ya kan? Melalui penyidik tentunya, kan Ya. mungkin dari Kapolri. Bilang ke Kapolda, bilang ke Dirkrim. Oh nggak ada, saya nggak dengar begitu. Tinggal memerintahkan kepada penyidik Kapolda. Bang Damai, penjelasan Bang Egy beda lagi tuh. Nah, oke lah, pokoknya kan hampir sama ya dari Kapolri ke penyidik Polda. Silakan persepsi masing-masing, ya kan? Nggak mungkin lah Kapolri langsung. Oke? Nah, sekarang begini, Rejo keberatan pada saat itu. Kalau nggak salah Pak Darmijal, jangan nanti aja. Setelah, nah Pak Jokowi ikut, nah, dialog lagi yang lain. Terakhir, sudahlah. Sekarang ada nggak penyidik di sini? Polisi sini untuk menyaksikan, kan gitu. Akhirnya Pak Jokowi mengalah justru. Ngadapnya ke saya begini, ya panggil lah. Saya bingung kan kok saya manggil polisi. Oh rupanya ada ajudan di sini lurus dari miring begini lurus. Datanglah, bawa sini penyidik. Itu kan ajudan ya. Yang mana Pak? Ada 5 orang soalnya. Siapa aja kata Pak Bang Egy? Sebutkan, ya kan? Ada penyidik Pak
Rosadi, ada Pak Iman, saya lupa 3 lagi nih. Langsung Bang Egy ngomong begini. Nah itu tuh penting itu. Ada Pak Imam di sini, gitu kan? Ada. Ya udah itu 2, Pak Jokowi. Ini 2 itu aja lah. Karena itu Polda urusannya kan, lebih Jadi di Polda Metro Jaya memang ikut bareng ke situ? Saya nggak ikut bareng, justru ditanya siapa saja yang ada. Belum ada waktu itu di situ? Belum ada. Oke, clear. Nah, siapa namanya itu? Ajudan tadi nanya, yang mana Pak? Nanya ke Pak Jokowi loh, ya kan? Soalnya ada 5 orang. Bang Egy nyeletuk. Ada 5 orang, siapa aja? Sebutkanlah 5 orang, saya lupa. Cuma yang saya ingat ada Pak Imam disebut sama Pak Rosadi. Nah Bang Egy minta, udah Pak Jokowi suruh duduk sini saksikan. Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik? Penyidik. Katanya tadi nggak ada, masa gimana sih? Aduh. Nanyanya apa sih? Saya cerita aja nih. Gimana sih? Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik? Iya. Ada di rumah itu? Ada bukan di ajudan. rumah, kata ajudan. Oh, ada di mana? Itu kan urusan internal polisi. Oh ya, oke. Kalau Pak itu telepon-teleponan? kan, Telepon-teleponan? oh enggak, udah ada di sini. Oh, 5 ajudan. orang polisi. Oke. Disebutkanlah. Oke. Ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi abang nggak lihat, cuma disebutkan ada orang Dan ini. langsung disuruh Pak Jokowi duduk. Oh, I see. Mas Aiman, tolong ini Jadi penyidik yang minta. sedikit. Bang Egy yang minta. Penyidik itu hadir. Dikit. Enggak, ini tolong diperjelas nih Bang DHL. Ah. Itu Iman yang dimaksud itu Imam Pak bukan imam. itu Kombes Iman Imanuddin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Betul. Oh, alah. Pak Rosadi. Imam apa penyidik. Iman? Hah? Anda sebut Pak Imam. imam katanya. Bang. Ya itu Dirkrim. Atau siapa? Bang Aiman. Iman apa Imam? Nggak, jangan nanti salah ini. Ini Bang salah. Aiman. 2 malam yang lalu di lantai 8 di gedung ini Ini Bang Rismon nggak diundang tapi datang deh. ya, sudah terkonfirmasi dari Bu Elida Neti bahwa 2 dari 5 tersebut, 1 adalah Ibtu Rosadi, Kanit Kamnet 5 Oke, Polda dan Metro. Kombes Oh, Imanuddin Dirkrim. di Reskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Jadi 2 Jadi pengaruh Jokowi ini real terhadap Oke. kepolisian Republik Indonesia. Oke. Artinya ketika Bang Egy tahu ada 2 dari 5 itu ada 2 Ini eksklusif orang. ini belum pernah sebelumnya disampaikan ini. Iya. Jadi Bang Egy sendiri yang minta penyidik duduk di sini. Tadinya keberatan Rejo justru, nanti aja Pak Jokowi udah selesai tuh. Dialog yang lain lagi. Udahlah Pak Jokowi, di sini ada nggak polisi? Begitu loh, polisi ya, bukan penyidik. Polisi di sini. Dipanggil tuh ajudan. Ada 5 orang Pak Jokowi, yang mana? 2 orang ini pas Bang Egy dengar, saya tuh waktu itu belum kenal nih, ya. Dan Pak Imam saya nggak kenal, paling surat saya ke Reskrim tapi saya nggak tahu orang yang mana, ya kan? Para saudari, saya ternyata itu unit 5 apa 1 ya. Saya bukan diperiksa di situ. Gitu loh. Jadi saya diperiksa di 3 apa 5 ya, saya nggak tahu. Di situlah saya tahu. Yang nyebutkan ada penyidik, itu kan koordinasi kita nggak ngerti. Itu internal polisi. Kenapa dari situ jangan tanya saya, tanya polisinya. Artinya di sekitaran itu, entah ngawal, entah apa saya nggak ngerti. Itu hak penyidik, ya kan? Oke. Cuma duduk di situ Bang Egy yang Ya, minta. oke. Terus percakapan apa yang terjadi? Hah? Percakapan apa yang terjadi? Ketika di situ. Iya. Jadi ya lebih 3 menit, nggak apa-apa. Silakan. Soalnya agak panjang, saya nggak mau dipotong nanti. Diskresi, silakan. Diskresi ya. Jadi potong diskresi yang punya studio nih. Jadi gini Pak, penyidik ini mereka datang beritikat baik, ya kan? Understanding, ya understanding. Jadi MOU lah. enggak, Memorandum of Understanding. MOU-nya MOU apa nih tertulis Ya. apa? Lisan, oke. Nah, jadi gini, ketika Bang Egy ngotot ngomongnya, itu justru keluar understanding. Jadi Dari? bukan baik-baikan dari siapa? Pak Jokowi. Oke. Understanding. Makanya kayak isunya kan 2 minggu yang lalu DHL sudah neken. Kan ketahuan bohongnya. Saya teken 13. Kawan-kawan kita rekan advokat lawan 12. Nggak tahu lah kalau ada yang 13 juga, ada yang 11 saya nggak tahu. Yang saya nengok aja. Udah oke. Jadi saksikan kehadiran ini. Terserah penyidik.
sesuai hukum yang berlaku. Itu Pak Jokowi ngomong. Terserah hukum yang berlaku, artinya nggak ngerti. Menyerahkan pada mekanisme hukum. Mekanisme hukum. Mereka ini hadir gitu loh, ngasih tahu ya. Mereka ini hadir. Nyebut saya juga Pak Damai Lubis. Kebetulan duduknya juga dulu di sini nih kalau nggak salah Pak Damai ya. Iya. Ya kan? Waktu April, masih ingat. Waktu April. Oke, baik, masih ingat Pak. Oh, beliau ingat ya. Udah gitu langsung diketahui lah hari ini. Nggak ada neken sampai sekarang. Nggak ada surat apapun. Nggak ada. Nggak ada perjanjian apapun. Aku sama Bang Egy dengar dulu. Nggak usah ditanya, aku jawab jadi enak. Jadi saksinya semua nih. Oke. Aku tidak ada minta maaf tertulis maupun lisan. Bang Egy juga begitu. Nanti kalau mau tanya pengacaranya. Mereka juga nggak ada ke kami atau bareng-bareng yang disyaratkan sama restorasi yang harus seperti itu, maaf-maafan. Ya kan nggak ada. Kenapa ke penyidik? Memang kuhap itu ke penyidik. Orang masih tinggal penyidik, masa aku ke jaksa? Masa aku pergi ke pengadilan? Ya kan? Ke polisi lah. Nah harus ingat ada hak subjektif penyidik. Kemarin kan bukan di sini ya, satu. Kalau nggak mau dengar saya, dengar siapa kan Pak Susno kan ada ke di suatu ini ya acara studio. Pak Susno bilang gitu, restorasi itu tetap bisa. Oke lah kalau dibilang 6 tahun, 7 tahun nggak bisa. Ternyata itu menurut penyidik tidak terbukti. Yang terbuktinya justru di bawah 5. Ya bisa restorasi. Oke, baik. Makanya saya bilang, berarti Pak Suryo, Roy Suryo, berarti itu pengacara Anda menyatakan bahwa Anda tuh nggak bisa restoratif. Jadi mencegah kalau menurut Pak Susno. Oke, baik. Baik, kita berikan tangan. Oke, clear. Ini kebetulan juga ada pihak Bang Egy Sujana, pengacara Bang Egy Sujana, Bang Kapitra Ampera. Anda mengiyakan apa yang disampaikan tadi, pasti Anda kan juga berbicara dengan Pak Egy. Oke, karena kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang belum tentu bicara yang benar, tapi mengakui bahwa itu adalah yang benar versi dari Bang Damai. Aiman, sama nggak ceritanya? Aiman, dengerin dulu saya. Saya ditelepon oleh Egy jam 6:17 di sini. Dan Egy suruh sampaikan sama saya 6 poin kronologis yang terjadi di Solo di rumah Pak Jokowi. Saya akan sampaikan dan tidak akan saya tambah. Kalau saya kurang mungkin saya lupa. Ya. Kedua, Egy telepon saya lagi di tempat ini duluan ini jam 7.45. Oh, barusan dong? Barusan. Oke. Dia komunikasi sama saya 2 handphone, 1 handphone yang dia bilang yang tahu saya dan keluarganya. Egy ini bisa dibaca, ya. Bisa baik. Itu best buat di studio Malaysia. Titip dengarkan oleh iNews ya. Salam Aiman. Oke, salam Bang Egy. Nah, ini boleh dengarkan. Oke. Oh, bisa nanti pakai ini ya. Ya, oke. Udah denger belum tadi belum? Saya udah dengar sedikit. Oh, musik. Musik. Bikin musik. Senang melihat orang susah. Senyum bila orang jatuh. Susah melihat orang senang. Hati sempit, doa pun jauh. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Kalau dengki jadi biasa, syukur pun bakal hilang. Oke. Oke. Ini maksudnya apa nih? Oh, saya nggak tahu. Hah? Ya. Tuh. Dia, Maksudnya apa jadi? ya, tanya dia kan di sini dilihat nih. Itu best buat di studio Malaysia. Titip dengarkan. Oh, ini lagunya oleh khusus Indo. Bang Egy nih. Iya. Dibuat sendiri. Ini baca sendiri. Iya, iya. Arti itu bukan Anda lagu baca orang, sendiri. lagu yang dibuat Saya oleh Bang tidak Egy. tahu ini lagu siapa. Ditujukan oleh siapa nggak tahu. Saya hanya Bang menyampaikan. Aiman, Maksudnya apa biar nggak saya tahu. menjawab Bang Aiman. Oke, silakan. Itu lagu diperuntukkan untuk orang-orang yang menurut dia tidak lagi bersama dia. Yang orang-orang itu adalah dia pecat. Saya melihat wajah gembira di Bang DHL tadi, menunjukkan Bang DHL menikmati lagu tersebut. Tapi saya mau mengatakan, Bang, kau salah, ya. Anda sangat salah. Ketika kita ke Solo, Anda tidak menemani kami. Wajah kurnia ini terpampang di Nusantara. Saya harus mengatakan bisikan dari Bang DHL bahwa Anda ditangkap oleh polisi. Di hadapan Joko Widodo,
Saya harus mengatakan, Bapak, masih ingat Bang? Di tengah ini seharusnya adalah presiden kami, yaitu Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MSI. Tapi karena beliau ditangkap akibat dari resiko profesi, maka beliau tidak bisa hadir. Wajah Pak Jokowi agak sedikit berubah pada saat itu. Masih ingat Bang? Di sebelah saya ada Bang Rizal Fadila, di samping saya DHL. Itu kapan, bulan apa Bu? Itu 16 April setelah kami dari Jogja. 2025 ya, oke. Abang ingat, beliau tidak ada. Kita meraba-raba dia di mana. Apakah masalah? Tidak. Kami datang sebagai TPUA. Karena ketika kami berangkat, kami sudah diberi kisi-kisi dan segala macam. Saya mau sampaikan pertama kali ya, karena terus terang itu sangat menghina lagu tersebut. 2 hari menjelang berangkat, Bang Egy mengatakan, Kurnia, abang ditelepon. Ditelepon siapa Bang? Ya tahulah, polisi. Saya bilang begitu. Ya begitulah. Lalu kalau abang berangkat, maka abang akan ditangkap. Saya katakan, kata abang pejuang. Ya tetap berangkat saya bilang. Karena tujuannya jelas. Kita sudah berkirim surat secara formil. Disetujui Pak Jokowi. Insya Allah nggak apa-apa Bang. Saya bilang begitu. Dan akhirnya kami tetap berangkat. Tapi kecurigaan di hati saya sudah ada. Khawatir beliau tidak akan hadir begitu. Di hadapan Pak Jokowi, abang masih ingat saya harus sampaikan ini. Jangan masalahnya ke arah yang Rasman sampaikan tadi ya. Saya ingin mengenang ini Bang ya. Ayo kita renderspose tentang hal-hal tersebut ya. Apa yang dikatakan Pak Jokowi? Kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Betul Bang? Lalu dia juga mengatakan ijazah S1 aja kok dipermasalahkan. Kecuali S2, S3. Betul Bang? Betul. Lalu dia mengatakan lagi, kalau seandainya ini belum ramai, ya harusnya ke saya dulu. Semua itu kata-kata yang penuh arti. Saya mau mengatakan, abang tidak bersalah. Abang tidak perlu minta maaf. Dan abang tidak minta maaf. Bagus Bang. Itu sudah benar. Abang memang tidak boleh minta maaf. Kita tidak bersalah Bang. Kita mempertanyakan ijazah daripada pemimpin di Indonesia ini. Ya. Nama baik kalau ada yang berani nuduh saya minta maaf. Cuma jangan pakai kemungkinan, keyakinan. Saya salut sama orang tersebut. Cuma ketemu saya di ini negara hukum. Saya lanjutkan Bang. Oke. Lalu setelah itu di akhir pembicaraan beliau mengatakan karena ini sudah ramai saya akan menempuh jalur hukum. Betul Bang Damai? Betul. Dari situ sudah tidak ada lagi ketenangan kita keluar dari rumah tersebut. Meskipun kita merasa sudah tenang karena telah menjalankan tugas menanyakan soal ijazah tersebut. Saya bisikkan ke Bang Damai, Bang akan terjadi sesuatu. Saya bisikkan kepada Bang Rizal Fadilah akan terjadi sesuatu. Abang berdua mengatakan iya. Itu yang terjadi. Kami menunggu detik demi detik. Diawali dengan serangkaian festival pelaporan oleh rombongannya Pradi Bersatu atau Pradi apa itu. Kemudian Patriot Nusantara atau siapa itu. Ada 5 laporan. Ini sejarah faktual ya. Saya benarkan. Lalu bukan berarti saya menyalahkan Egy nantinya ketika minta maaf. Berarti saya salah. Lalu barulah dengan laporan Pak Jokowi sendiri yang merupakan puncak daripada pelaporan tanggal 30 April. Melaporkan RS, TT, kemudian ES dan saya sendiri. KTR atau K waktu itu. Tidak mungkin itu nama orang lain, pasti saya waktu itu. Ya, jadi saya mau mengatakan kami itu sudah diberitahu bahwa kami akan dipolisikan seperti itu. Dan Bang Aiman tahu, hari itu melaporkan, hari itu mendapatkan surat untuk dilakukan penyelidikan. Anda coba kalau Anda sendiri yang melakukan, tidak akan bisa. Dumas kami di Bareskrim itu hanya sebagai dumas. Padahal jelas-jelas pasal yang dilaporkannya adalah pasal 263. Harusnya itu dulu yang diproses. Dan kami orang yang melaporkan itu seharusnya sebagaimana pasal perlindungan saksi dan korban pasal 10 tidak boleh kami dilaporkan balik. Tidak boleh seperti itu, semua dilanggar. Betul atau tidak Bang DHL? Jadi Bang DHL sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah ini adalah penegakan atau gakum istilahnya Bang Napoleon Bonaparte itu di Indonesia ini. Beliau tadi memberikan saya semangat, tegakkan kepala. Ya, saya Bang Napoleon. Ya, beliau tegakkan kepala untuk menghadapi ini semua. Karena saya pun pernah mengalaminya demi yang dia katakan. Oke. Ya. Baik. Jadi satu lagi, sebentar Bang. Sebentar, satu lagi. Enggak, ini ada hubungannya. Dia mengatakan, saya datang ke Solo karena dihujat. Itu enggak benar. Bang, alolah. Abang mengajarkan saya untuk selalu jujur ya. Dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak pernah gara-gara kami menghujat lalu dia ke sana. Terlalu jauh Bang Aiman. Itu 16 April.
Sedangkan mereka datang 8 Januari, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Oke, baik. Nanti saya coba untuk Bang Kapitra untuk menelpon langsung ke Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan nanti bisa. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya nanti